beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Pak, tambahan Pak. PDIP bagaimana Pak? Kalau diarahkan menjadi kader PDIP Masih jalan proses. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. Ketua DPD. Oh, siap. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PD Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal, kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Gimana? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu, Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies di PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP, Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup? Cukup ya? Pak, tambahan Pak. PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP Masih jalan. Pak Anies, Pak. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Langkah awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan Sama nama. saya lah. DPD. Oh, siap. Saya
ketua DPD jatah saya, benar Pak Mes? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pertemuannya bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja.
Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies sama PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan Pak. Kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP Masih jalan. Pak Anies, Pak. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Langkah awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. Ketua DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah
terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara, dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pertemuan ini bahas apa aja Pak? Apa Pak? Gimana? Pertemuan ini Bahas apa aja Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies ke PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies bergabung ke PDIP? Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung atau enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan,
PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama. Dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan Pak. Kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP Masih jalan. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan Sama nama. saya lah. DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu.
Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu, Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP, Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau
merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi Pak. Anies menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP masih jalan. Pak, Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke. Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Mes? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa, Warnon? Pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa Pak? Gimana? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies sama PDI. Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Pak Anies. Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup ya. Pak, tambahan Pak. Anies PDIP bagaimana Pak? Kalau diarahkan menjadi kader PDIP Masih jalan proses. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. Oh, siap. Saya ketua
DPD jatah saya, benar Pak Mis? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PD Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal, kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pak, pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas sama pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja.
Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi Pak. Kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP Masih jalan kok. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke. Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Oh, siap. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Mes? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah
terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara, dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa, wartawan? Pak, pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies di PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies bergabung di PDIP, Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Pak Anies. Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh,
Said Iqbal, mengatakan, PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan Pak. Kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP Masih jalan kok. Pak Anies, Pak. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup Ini kemungkinan langkah apa ya? awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Oh, siap. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal, kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu.
Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pak, pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas sama pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung, Pak Anies di PDI. Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP, Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Pak Anies. Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau
merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi Pak. Anies menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP Masih jalan terus. bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal, kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, oke. Ada apa wartawan? Pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Ada tawaran Pak untuk Pak Anies ke PDIP? PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan, sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan Pak. Kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP masih jalan Pak. Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan Sama nama. saya lah. Oh, siap. Saya Ketua
DPD jatah saya, benar Pak Mis? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa, wartawan? Pak, pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja.
Pak ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies sama PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Syahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan Pak. PDIP bagaimana Pak? Kalau diarahkan menjadi kader PDIP masih jalan tuh. Pak Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Tengah-tengah lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke. Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Oh, siap. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegat, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah
terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara, dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pak, pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu, Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies di PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies ke PDIP? PDIP, Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh,
Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi Pak. Kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP masih jalan Pak. Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan Sama nama. saya lah. DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu.
Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pertemuannya bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies ke PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. PDIP, Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung atau enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau
merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi Pak. Anies menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP masih jalan Pak. Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan-kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Siap. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa, wartawan? Pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa Pak? Gimana? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies sama PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies bergabung PDIP? PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Pak Anies. Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi Pak. Kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP masih jalan Pak Anies, Pak. Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan Sama nama. saya lah. Oh, siap. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya.
Anies, Aming, Asegan, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi pada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa, wartawan? Pak, pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa, Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya, kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja.
Pak ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies sama PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan Pak. PDIP bagaimana Pak? Kalau diarahkan menjadi kader PDIP masih jalan. Pak Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke. Tapi Pak, tapi Pak Anies, tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. Ketua DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Oke. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah
terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara, dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa wartawan? Pertemuan ini bahas apa aja Pak? Apa Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies ke PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies bergabung ke PDIP? PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan,
PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi, Pak. Anies menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP masih jalan. Bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Anies. Apa gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Penekanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke? Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegan, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu.
Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terang ya Pak? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan. Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, oke. Ada apa wartawan? Pak, pertemuan ini bahas apa aja Pak? Apa Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh Pak? Ya kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies ke PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas PDIP. Satgas ini mendorong Anies didukung PDIP untuk maju Pilkada Jakarta. Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP. Dia lalu mempertanyakan kemana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan. Sedangkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto angkat bicara dan menjelaskan perihal pernyataan Megawati soal Anies. Dia mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies. Dia mengatakan, PDIP sangat terbuka dan akan menerima dengan baik aspirasi tersebut. Mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Jadi kita semua menyadari bahwa beliau
merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cukup. Cukup ya. Pak, tambahan lagi Pak. Menjadi kader PDIP bagaimana Pak? Kalau diharapkan menjadi kader PDIP masih jalan Pak, bagaimana Pak? Berarti tidak menutup kemungkinan apa ya? Awal dari PDIP untuk kemudian mungkin saya mengusung Apa Anies. gimana? Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusung Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah jawab. Kanan lagi Pak. Kalau saya, insya Allah. Oke. Tapi Pak, tapi Pak Anies, Insya Allah 99% loh Pak. tapi kalau Pak Anies jadi diusung cocoknya sama siapa Pak? Ini kan nama. Saya lah. DPD. Oh, siap. Saya ketua DPD, jatah saya. Benar Pak Messi? Oke, cukup ya. Anies, Aming, Asegat, AA. Terima kasih. Saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan Dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan Dewan ini saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal, kita pastikan kawal sama-sama bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Sabtu siang, Anies sempat melambaikan tangannya ke arah media setelah salat. Anies tampak menunaikan ibadah salat zuhur terlebih dahulu. Sebelum menggelar pertemuan tertutup, awak media sempat melontarkan pertanyaan mengenai isi pembahasan berkaitan dengan pilkada hingga hubungan Anies dengan PDIP. Namun, Anies hanya menjawab singkat. Belum diketahui pasti apakah pertemuan dengan Anies membahas mengenai pilkada Jakarta 2024 atau tidak. Sementara mengenai hubungan dirinya dengan PDIP, Anies menyebut semakin solid. Tapi artinya ini juga semakin memberikan titik terangnya apa? Bahwa Anies dan PDIP semakin solid? Tanya wartawan. Lantas, Anies menjawab mengenai hubungannya dengan PDIP selama ini. Alhamdulillah, selama ini terang terus, insya Allah akan selalu terang, ucapnya sambil tersenyum. Diketahui, Anies mendatangi kantor DPD PDIP pada Sabtu, 24 Agustus 2024, siang sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies pun disambut oleh beberapa kader PDIP yang sudah menunggu di parkiran kantor PDIP. Sesampainya di DPP, Anies sempat menunaikan salat zuhur bersama beberapa kader partai berlambang banteng di musola kantor DPD PDIP. Setelah itu, Anies langsung menuju ke lobi kantor DPD PDIP dan disambut oleh politisi PDIP, Putra Nababan.
Diberitakan sebelumnya, isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 mencuat. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, mengatakan partainya sangat terbuka terhadap pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dukungan terhadap sosok kepala daerah, termasuk Anies Baswedan. Ya, ada apa, wartawan? Pertemuan ini bahas apa aja, Pak? Apa Pak? Pertemuan ini Bahas apa aja, Pak? Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama nggak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas soal pilkada nggak, Pak? Bahas pasti. Apa aja tuh, Pak? Ya kita menyamakan, kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI gitu Insya Pak? Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak Anies sama PDI, Ada tawaran Pak untuk Pak Anies Pak untuk PDIP. PDIP Pak. Tanya beliau dong. Pak Anies siap nggak? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Anies Baswedan merayu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri agar mau mengusungnya di Pilkada Jakarta. Gubernur Jakarta 2017 hingga 2022 yang tidak berpartai itu mengaku siap memperjuangkan cita-cita PDIP. Hal itu disampaikan kubu Anies setelah Megawati jual mahal rekomendasinya untuk kontestasi politik Jakarta. Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan wajar bila Megawati meragukan komitmen Anies sebagai sosok eksternal Partai Banteng. Namun, Anies pun disebutnya siap menunaikan amanat dan menjalankan program-program PDIP bila nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sahrin pun mengklaim, sosok Anies yang menaruh perhatian dan dekat dengan rakyat kecil sejalan dengan visi misi PDIP sebagai partai wong cilik. Sementara itu, Partai Buruh yang sudah deklarasi mengusung Anies maju Pilkada Jakarta juga meminta PDIP memberikan rekomendasi pengusungannya. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, PDIP bisa mengusung Anies sebagai cagup dan memasang kader sendiri sebagai cawagupnya. Sebelumnya, Megawati sempat menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Satgas Hitam mendatangi markas